Kutubun, jamaknya kutubun. Gunakan hadihi. Dia gunakan hadihi. Ya, hadihi kutubun jadidatun. Jadi yang ini tadi harus ada ta marbutonya, dia sebagai menunjukkan muannas karena kutubun ini dihukumi muannas. Muannas. Ya, dia hukumi muannas kutubun. Ya, kutubun itu dihukumi muannas. Maka digunakanlah hadihi. Kalau mufrad kitabun. Kata tunjuknya hada. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, Kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Kemarin kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-39, yaitu di akhir bab yang ke-15. Dan ini kita sudah pelajari. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu Ad-Darsus Sadis Asyara, bab yang ke-16. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan yang ke-40. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kepada antum yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil pelajaran dari pelajaran bahasa Arab ini dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dan kami ingatkan bahwasanya untuk pelajaran yang pertama dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan yang ke-39, lihat saja di deskripsi. Antum beli buku kemudian pelajari di Lampai Channel, itu lebih baik, dan antum coret-coret bukunya antum. Ikut pelajaran di Lampai Channel, antum sambil coret-coret kitabnya antum ya, supaya lebih bagus lagi. Kita tanpa basa-basi, kita langsung saja di pelajaran yang ke-16. Di sini teman-teman, di pelajaran yang ke-16 hampir mirip saja dengan pelajaran yang ke-15, cuma di sini ada peningkatan sedikit terkait dengan dhamir. Nantinya ada jamak juga di sini. Nah, yang pertama kita langsung, yaitu Ad-Darsus Sadis Asyara, pelajaran yang ke-16. Ini dar sinarnya pelajaran, sadisa ini artinya 6, asyara ini artinya 10. Yang pertama ada hiwar lagi antara baina mudarris wa Muhammad. Mudarris berkata, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Muhammadu ya, ingat Muhammadu bukan Muhammadun. Kenapa ada ya munada di sini? Jadi liman, li di situ milik, ya, dia milik. Kemudian man itu artinya siapa. Jadi milik siapa volpen ini wahai Muhammad. Jadi terjemahkan begitu ya. Ini terjemahkan yang ke-1, ini keduanya ya, dibalik saja. Nah, kalau ini ya sudah paham ya, liman itu milik siapa. Kemudian Muhammad menjawab, hiya li ya ustadu. Ya ustadu. Hiya ini kembalinya kepada aklam, volpen. Dia kembalinya ke aklam, kembalinya ke volpen. Kenapa digunakan dhamir hiya? Ingat bahwa aklam itu, kita di sini ingat bahwa aklam ini dihukumi sebagai muannas. Sebagai perempuan. Naam, ya, dihukum sebagai muannas. Naam, dihukum sebagai muannas.
Jadi jamak itu dihukumi muannas ya. Harus ditahu kaidah nahwu bahwasanya kenapa tidak digunakan apa? Tidak digunakan huwa di sini. Nah, tapi digunakan hiya. Kalau huwa itu mufradnya. Kalau dia dikatakan qalamun, maka ini biasa digunakan dhamir huwa, ya, gunakan huwa karena bukan muannas. Nah, itu penjelasan sedikit. Kemudian hiya li ya ustad. Volpen itu milikku, li itu milikku ya, kepunyaanku ya ustad. Kemudian al-mudarris, hiya jamilatun jiddan. Volpen itu bagus sekali. Ini jiddan, ini taukid ya. Dia taukid juga ya. Naam. Jamilatun jiddan. Naam. Dia sangat-sangat bagus. Naam. Wa hadhil kutubu al-jadidu ahiyalaka. Naam. Ahiyalaka. Jadi, dan buku-buku yang baru ini, terjemahannya begitu ya. Ini ahia, ini adalah apakah? Apakah dia milikmu juga? Laka itu li. Laka ini kembali ke apa? Engkau. Ya, tak? Jadi buku-buku yang baru ini buku jama, sehingga digunakan hadhi. Jadi ini lihat ya, ada dengan kutub. Kutub itu jama, makanya muannas ya. Jadi kalau sudah lewat, kalau hiya itu untuk muannas dengan hadhihi itu juga untuk muannas ya. Semua ini untuk muannas. Nah, sehingga digunakan hadhihi bukan hada. Ya, kenapa tidak digunakan hada saja? Ya salah ya. Karena ini dihukumi muannas. Lanjut. Ya, dia adalah na'at. Naam ya, dia na'at. Kalau dia mengikuti ini beralif lam, maka ini juga harus beralif lam. Tapi ini tidak ada ta' marbutonya. Iya, tidak ada ta' marbutonya karena ini dia sudah dihukumi juga muannas, kutubu. Nah, kemudian kita lanjut. Muhammad. La hiya lihamidin. Ingat, lihamidin. Tidak, itu bukan buku saya. Jadi buku ini bukan miliknya Muhammad, tetapi hiya, buku yang jadid itu, buku baru itu miliknya Hamid. Nah, mudah ya insyaallah. Kemudian mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan. Nah, dafatiru. Jadi ini kita bisa simpulkan ya, ini berbicara tentang jamak. Nah, aina di mana buku tulisnya kalian. Ini dafatiru itu buku ya, dengan buku catatan. Mafailu. Nah, jadi aina dafatirukum, di mana buku catatan kalian? Kum ini kembali ke kalian ya, teman bicara ya. Wahai ikhwan. Nah, kemudian Ali menjawab. Ya, ada Ali juga ya. Nah, antara murid dan guru ini. Hiya hunaka ala hadhil maktabi. Buku catatan itu
Dafatir itu di sana, di atas meja. Nah, berada di atas maktab, di atas meja. Nah, jadi di sini ini kenapa gunakan hada bukan gunakan hadhihi? Karena al-maktabu, naam, maktab ini dia mudakkar. Nah, itu apa? Dihukumnya sebagai mudakkar, sebagai laki-laki. Sekarang kita masuk di tamarin. Tapi sebelum kita masuk, antum yang baru saja bergabung dengan kami di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, karena itu gratis. Dan jangan lupa antum bagikan videonya agar menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Orang bisa mengambil manfaat, itu amal jariah bagi kita semuanya. Itu yang kita kejar, amal jariahnya. Oke, kita lanjut ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Ya, jadi bacanya ini sukun, lamnya sukun, alifnya juga sukun. Jadi tidak bisa dibaca. Ini huruf sehat, ini huruf penyakit alifnya. Ya, jadi bacanya untuk bisa membaca maka huruf sehat ini kita beri harakat. Karena orang bilang katanya kalau yang sehat dan yang sakit berkelahi, otomatis yang sehat itu pasti menang. Ya. Ta'ammalil amsilata. Ya. Amsilata al-atiyata. Ya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Jadi di sini ada a, ada alif, ada ba. Lihat yang digaris bawahi. Nah, lihat yang digaris bawahi. Jadi al-mufradu, ya. Hada talibun jadidun huwa min Baljika. Apa itu Baljika? Baljika. Naam. Jadi hada talibun jadidun. Ini adalah siswa baru. Lihat ya, ada kalau ini dia mengikuti ya, naat man'ud ya. Ini adalah siswa. Diterjemahkan di antara sini tulis yang baru. Huwa, dia ini kembalinya ke apa? Ke tulab, ke toli. Min, dari Baljika. Baljika ini dia Belgia. Belgia. Ya, Masya Allah. Kita dapat kosakata baru lagi. Belgia. Jadi yang diminta di sini ta'ammal, ini perhatikan. Kata perintah untuk menunjukkan kita fokus di sini ya. Ada yang digaris bawahi. Ini hada tulab. Nah, tolib itu dia mufrad, maka gunakan juga yang mufradnya, kata tunjuknya. Naam. Kemudian di sini juga karena mufrad maka digunakan juga mufrad. Huwanya, domirnya itu digunakan yang mufrad juga. Nah, sekarang kita lihat al-jam'u. Ini untuk jamaknya ya, untuk jamaknya. Ini mufradnya, satu mufradnya, yang kedua adalah jamaknya. Nah, haula'i tullabu, ingat ya, haula'i untuk kata tunjuk jamak. Ini tulab jamak. Jududun juga jamak. Dia mengikuti, kalau jamak ya jamak, kalau mufrad ya mufrad ya, seperti itu. Domirnya juga mengikuti. Hum, mereka. Kembalinya kemana? Ke tulab. Nah, ke tulab. Kalau huwa kembalinya ke tolib. Min Baljika, dari Belgia. Jadi mereka ini, atau kita katakan ini mereka
siswa-siswa atau penuntut ilmu yang baru, mereka dari Belgia. Atau kita terjemahkan ini, para penuntut ilmu ini, ya, para penuntut ilmu ini, mereka dari Belgia. Nah, sekarang yang bagian B, al-mufrad. Perhatikan lagi. Hada kitabun jadidun. Nah, ini buku yang baru. Huwa min Belgia. Dia dari Belgia. Jamaknya lihat, kutubun. Jamaknya kutubun. Gunakan hadihi. Dia gunakan hadihi. Ya. Hadihi kutubun jadidatun. Jadi yang ini tadi harus ada ta marbutonya, dia sebagai menunjukkan muannas karena kutubun ini dihukumi muannas. Muannas. Ya, dia hukumi muannas kutubun. Ya, kutubun itu dihukumi muannas. Maka digunakanlah hadihi. Kalau mufrad, kitabun. Kata tunjuknya hada. Ya, ini perbedaannya. Ya, nanti insya Allah kita akan dapat di pembahasan seterusnya. Ini masih tamarin, latihan ini ya. Dan berikut latihan-latihan selanjutnya. Jadi, ini perlu dipahami benar. Kemudian setelah itu hiya. Nah, ini kalau domir ini hiyanya tetap dia kembalinya kepada kutub ya. Min Belgia, dari Belgia ya, dari Belgia. Jadi kita sudah dapatkan di sini. Ini ada hal yang memang penting, yang prinsip yang teman-teman harus ketahui. Makanya saya harus gunakan warna yang baru ya. Ini dihukumi, saya jelaskan lagi ulang. Saya jelaskan dari sini ya, dari awal sini. Hada ini dia mufrad ya, mufrad karena tulab yang dimaksudkan adalah mufrad, sehingga domir yang digunakan juga dia mufrad. Kemudian jamaknya haulai, kalau ini adalah kata tunjuk yang menunjukkan jamak haulai, maka yang ditunjuk juga dia harus mengikuti, dia harus jamak. Bahkan man'utnya juga dia harus mengikuti jamaknya juga, sehingga domir gaibnya yang kembalinya kepada tulab itu harus jamak. Nah, kemudian yang bagian B, yang bagian B ada mufrad, ada juga jamak. Nah, mufradnya hada kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Mufradnya, domirnya juga tetap dia mufrad. Nah, sekarang hada, ini kenapa tidak menggunakan haulai? Ya toh? Kenapa tidak menggunakan haulai di sini? Nah, tidak menggunakan haulai padahal dia jamak. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena hadihi di sini adalah muannas dihukum tulab di sini ada, karena kutubun ini adalah muannas, jamak juga ya, dihukumi muannas. Nah, maka bisa ditaruh dengan kata tunjuk hadihi. Nah, hadihi. Nah, digunakan hadihi. Kalau haulai juga ini biasanya untuk manusia yang bermakhluk ya, yang bernyawa ya. Nah, makanya cukup ini kita gunakan hadihi. Walaupun bisa kita gunakan haulai, tapi lebih pas itu kalau kita menggunakan hadihi. Ya, karena ini kutub itu muannas juga ya, dihukumi muannas. Nah, sehingga kalau dia hukumi muannas kutubun, maka jadi dun di sini harus ditambahkan dengan ta marbutonya. Ya, supaya dia sama naat dan man'utnya. Sehingga domirnya juga digunakan hiya. Min Belgia, dia dari Belgia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum semuanya. Jika antum ada
Jika antum ada pertanyaan, silakan antum tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi di situ. Jika antum punya pemahaman yang berbeda, silakan antum komen saja di kolom komentar yang telah disediakan. Baik, kemudian kita akhiri pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan bahas ini ya. Ini lebih seru lagi. Hawwilil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'i. Jadi kita di sini nanti disuruh ubah ya. Lihat di sini ada jamak, ada mufrad, ada jamaknya. Ini yang kita akan masuk pada pertemuan berikutnya. Insya Allah semakin seru, kita menambah lagi kosakata. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Jadi teman-teman, antum saja yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa sebelum kita antum menutup videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan bagikan video yang singkat ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus sampai channel Bahagia dengan Sunnah. Semoga antum sehat semua dan diberikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab dan diberikan pemahaman untuk menguasai bahasa Arab. Khilaf itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari manusia yang lemah. Sekali lagi kami mohon maaf yang jika ada sepatah kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين